Bismillahirrahmanirrahim. Adapun bab yang keempat, 30 makalah berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan sahabat. Masing-masing mengandung 4 butir nasihat. Bab ini terdiri atas 30 hadis dan athar. Athar sebagaimana yang dahulu pernah kita jelaskan, itu perkataan sahabat atau perkataan ulama. Athar namanya. Yang masing-masing mengandung 4 butir nasihat. Makalah pertama atau makalah perkataan pertama, ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Aba Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiq wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Hai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu, perahumu, karena lautan itu sangat dalam. Jadi nanti dijelaskan di belakang, ya, biarlah kita memasuki pelajaran yang di belakang aja. Saya jelaskan perahu itu apa yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ambillah perbekalan secara sempurna, karena perjalanan itu jauh sekali. Nah, di sini juga di belakang dijelaskan apa yang dimaksud Rasulullah dengan bahasa perbekalan. Kurangilah beban, karena tanjakan itu bagaikan gunung. Dan ikhlaskanlah amal, karena Zat yang menilai baik dan buruk Maha melihat. Nah, ini kira-kira apa terjemahan simpel atau ringkas daripada sabda junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita amati beliau menggunakan kiasan tadi, ya, perahu, perbekalan, ban, apalagi ikhlaskan amal, kata beliau. Nah, keterangan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari berarti bapaknya Dzar. Abu Dzar bapaknya Dzar. Nama sebenarnya adalah Jundub bin Jinadah atau Junadah. Ya. Perbaharuilah perahumu. Nah, tadi ini yang saya maksud, yang saya maknai tadi, yang saya bilang penjelasannya ada di belakang ini, makanya saya tidak mau mendahului tadi, biar kita seiring pelajarannya nih. Perbaharuilah perahumu, maksudnya ahsinil niyata fi kulli ma ta'ti wa tadharu li yahsula lakal ajru wan najatu min azabillahi ta'ala. Yakni, kata beliau, ikhlaskanlah atau perbaguskanlah niat dalam segala amal yang engkau kerjakan, agar memperoleh pahala dan selamat dari siksa Allah. Jadi yang dimaksudkan perbahirlah perahu itu disuruh memperbaguskan niat. Hari-hari ini kita pasti beramal. Amalnya kalau tidak amal zahir, pakai tubuh kita, ya, pakai tangan, pakai mata, pakai kuping, pakai mulut, pakai perut, pakai kemaluan, bisa beramal pakai kemaluan. Iya. Pakai kaki, asalkan itu dipakai kepada hal-hal yang dibenarkan secara syariat, apalagi itu memang ibadah, baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, maka itu namanya amal. Nah,
maka dia akan menghasilkan pahala. Yang penting niatnya tadi diperbaguskan. Apa niat yang baik dalam beramal? Ya, niat yang baik semata-mata menjalankan perintah Allah. Ya, mata macam mana supaya dapat amal? Pandang ke kitab. Ya, mata tuh dipandangkan ke kitab. Atau mata itu dipandangkan kepada Al-Quran, atau mata itu dipandangkan kepada alam semesta ini, lalu bertafakur sembari merenungi betapa alam semesta ini memiliki keajaiban-keajaiban daripada ciptaan Allah Ta'ala. Ibaratnya begitu. Kuping dengarkan Quran, dengarkan pengajian. Tangan nolong orang, ya, memijit-mijiti orang tua, ibarat begitu. Kalau ibu-ibu mijit-mijiti laki sendiri, tapi jangan laki orang. Udah Bang Amin. Nah, apalagi misalnya perut, makan nih makanan yang halal. Nah, itu namanya amal ibadah juga, dengan niat supaya tadi asal makan diberi Allah kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Kemaluan, lakukan hubungan suami istri dengan istri kita, maka itu ada pahala sedekah. Nah, apalagi pas malamnya nih. Tapi ini khusus untuk yang sudah berpasangan. Ya, kalau yang belum berpasangan ya mohon maaf lahir batin, selamat ungut lah malamnya. Ya, batis. Nah, berjalan ke pengajian. Nah, semuanya amal-amal zahir. Jadi ya jangan sampai tersia-sia amal kita ini dengan buruknya niat, tapi pasang niat yang baik-baik. Apa tadi pangkalnya? Semata-mata menjalankan perintah Allah. Apa yang dicari? Semata-mata mencari keridhaan Allah. Bagus tuh. Nah, itu yang dinamakan tadi safinah, ya, perahu tadi. Fa innal bahra amid, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Maksudnya kehidupan dunia itu bagaikan samudra yang dalam, penuh dengan gelombang, maksiat, godaan, halangan dan rintangan. Nah, apa tuh gelombangnya atau halangannya? Nafsu, ya, bawaannya kuler, belum lagi syaitan, ya. Nah, yang selalu membisikkan kita untuk memalingkan diri daripada ketaatan. Rafiqus su, kawan buruk. Mana Jok, kata kawan. Ini nak tolak pengajian nih. Hai, nantilah, sini dikumpulkan aku di kafe, kita nongkrong dulu. Banyak nak perlu dibahas nih. Nah, itu tak jadi. Ya. Nah, ibaratnya gitu tuh rafiqus su namanya. Zadun, tadi ada disebut perbekalan. Maksudnya takwa. Fa inna khairaz zadid taqwa. Ya, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi dalam mengarungi kehidupan ini beliau nyuruh kita berbekal takwa, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan takwa ini bisa dilakukan dengan pertolongan Allah. Jadi kita sadari itu. Kalau tidak ada pertolongan Allah, walaupun kita tahu mana yang namanya perintah dan kita tahu mana yang namanya larangan, tetap kalau tidak ditolong Allah, namanya perintah bisa tidak digawi, yang namanya larangan malah diterjang. Kenapa? Karena tidak ditolong Allah. Nah, tapi kalau ditolong, aman posisi kita. Sepayah-payah apapun perintah pasti digawi. Sepayah-payah apapun menjauhi larangan pasti ditinggalkan. Kenapa? Karena ada pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah itulah ditarik. Macam mana cara nariknya kata guru Bakhit? Kalau bahasa Arab pertolongan itu namanya taufik. Taufik itu paling kuat-kuatnya cara untuk menariknya adalah huduru majlisil ilmi, yaitu hadir ke majelis taklim ya, ke majelis ilmu seperti yang kita selenggarakan di malam hari ini. Kemudian tadi disebut juga as-safar, perjalanan, ya. Maksudnya perjalanan dunia menuju akhirat itu sangat jauh. Jalannya terjal, penuh liku-liku dan melelahkan, sehingga sulit untuk ditempuh. Tapi mau kada mau harus ditempuh, walaupun sulit. Nah, macam kita nih, pas wayahnya jalannya lurus, nyaman ibadah kita. Ya, tapi pas wayah jalannya bebengkok, berlobang-lobang, turun naik, mulai ibadah kita pun turun naik juga. Malah bisa tertinggal. Kalau wayahnya iman lagi kuat, rajin ke masjid. Ya, kalau lagi imannya lemah, seminggu sekali cuman Jumatan.
Misal itu masih mending juga masih Jumatan daripada tidak ada lalu ibaratnya. Ya. Nah, dia kayak jamaah nih lah, kadang-kadang bisa timbul, bisa tenggelam, ya, bisa nongol. Tahu-tahu dia hadir, kayak jelangkung. Jangan yang tersinggung, biasa aja. Ya biasa lah. Ini malam ini termasuk istimewa menurut saya nih. Karena luar biasa nih, tokoh-tokoh utama banyak yang datang. Nah, ya, guru kita Ustadz Muhammad Soleh biasa dakwah turun malam ini, bayangkan sama bini lagi. Nah, sesepuh kita Eza, Bang Haris, ini pasti ada kejadian luar biasa nih. Kalau tokoh-tokoh persilatan tuh kumpul tuh biasanya ada sesuatu nih. Iya, turun gunung beliau. Ini hebat sekali nih, berarti ada suatu kejadian beberapa hari ke depan yang akan entah apa gitu, sampai kelas-kelas wali-wali wator atau turunan. Masya Allah, ya. Doakan beliau mudahan panjang umur, amin, di ala fi sihatin wa afiyah. Kemudian wa khafifil himla. Nah, tadi disebut kurangi beban. Maksudnya sederhanakanlah urusan dunia. Ya, seakan-akan beliau ngasih pesan dunia tuh cari yang pas mana yang dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan wajib. Andaikan mau berlebih, yang bisa juga untuk menutupi kebutuhan sunnah. Itu aja. Jangan beristilah bercari untuk menumpuk-numpuk, memperbanyak sehingga menjadi tafakhur, berbangga-bangga kalau banyak, merasa paling hebat. Tidak perlu itu menguyuhi awak namanya. Ya. Jadi sebaik-baik rezeki itu adalah rezeki yang pas. Berlebih tidak, kurang tidak juga. Kalau kurang khawatir kita banyak terungutnya. Kalau berlebih bahaya juga, karena bisa menimbulkan tafakhur, berbangga-bangga, bahkan menjadi sombong. Jadi yang nyaman tuh rezeki kita tuh pas wayahnya butuh untuk kebutuhan yang wajib ini ada, ya, ibaratnya gitu. Kalau dalam kehidupan sehari ini misalnya yang jelas-jelas kita wajib butuh tuh, nak bayar listrik ada, nak bayar banyu ada, ya, nak makan sehari-hari ada, dengan lauk yang sederhana lah istilahnya, ya. Nak banyak kolahkan anak pas ngirimkan duit bulanannya ada. Nah macam itu tuh, lebih tidak juga, tapi adaan terus istilahnya gitu sampai kita kemati. Nah maka pas itu nanti yang padahal kan tidak ada apa namanya itu, tidak ada yang disimpan. Nah, tapi dia tadi digunakan untuk menutupi kebutuhan wajib. Itu semua pahala walaupun habis. Ya. Kenapa? Ya karena nafkah yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk istrinya ataupun anak-anaknya, seberapapun itu, kalau memang tujuannya untuk menutupi kebutuhan wajib, dia jadi pahala, terhitung sedekah. Ya. Nah, jadi kalau kita digitukan oleh Allah Ta'ala kehidupan kita sehari-hari, beruntung kita tidak punya beban. Daripada kita terlalu banyak punya harta, sekali meninggalkan warisan miliaran, tapi yang menghabiskannya kan bukan kita, yang tuhuk bercarinya kita. Yang menghabiskan siapa? Ahli waris. Tinggal kemungkinan ahli warisnya aja lagi soleh apa tidak. Kalau dia soleh, nyaman, insya Allah digunakannya kepada hal-hal yang baik-baik. Tapi berapa banyak mayat itu menyesal di dalam kubur karena meninggalkan ahli waris yang buruk. Yang buruk ini maksudnya peribadahan ida, ya, berilmu dak juga, bagi ke majelis ta'lim ida juga. Sekali dapat harta beratus-ratus juta bahkan bermiliar-miliar, cuman digunakannya untuk poya-poya atau kesenangan hidup dia. Nah, cuman untuk, ya mungkin dia beli kendaraan, yang kendaraan tuh cuman mejeng aja, dibawa pengajian enggak juga, ya, atau mungkin dia memperbaguskan rumahnya cuman sekedar bagus handar juga, enggak pernah juga dibikin pengajian di situ, dibacakan Quran jarang juga di rumah itu, apa untungnya, ya. Nah, coba kita perhatikan para ulama itu ada enggak yang kelas-kelas tinggi meninggalkan harta yang banyak gitu. Ulama, ya, asal betul-betul ulamaul akhirah. Ulamaul akhirah itu ketika beliau wafat yang ditinggalkan tuh ilmu, majelis, pondok pesantren, bukannya harta benda yang banyak-banyak. Nah, itu biarkan, istilahnya itu, kalau kita takut anak kita nanti makan apa, enggak perlu takut, karena dia punya rezeki ini dewek-dewek. Ya, berapa banyak contoh orang tua yang mohon maaf secara finansial, secara harta itu bisa dikatakan susah lah. Tapi ternyata
seiring perjalanan waktu dia punya anak sukses-sukses, ya. Dan berapa banyak contoh terbalik, orang tuanya sugih nian, sekali meninggal itu mewariskan harta kepada anaknya banyak, seakan-akan kalau kita nilai itu kayak tidak ada habis 7 turunan. Boro-boro 7 turunan, cuma dalam hitungan tahun ya habis harta itu. Nah, jadi kita rugi kalau semata-mata mewariskan kepada keturunan itu harta. Tapi yang bagus itu cetak anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh solehah, ya, anak keturunan yang berilmu, yang rajin beribadah. Nah, apa insyaallah bihaulillah wa quwwati, ya. Nah, kita bertawassul dengan berkat junjungan kita Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat, para kekasih Allah. Mudah-mudahan kita diberi keturunan yang soleh-solehah tadi itu, yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya, yang berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Aqabah tadi disebut juga dengan Aqabah. Aqabah itu tanjakan atau rintangan. Nah, tanjakan menuju akhirat itu bagaikan tebing yang tinggi dan curam. Artinya kita nak berjalan menuju akhirat ini seperti yang digambarkan di hadapan tadi, payah, ya. Kalau bukan pertolongan Allah, hampir bisa dikatakan tidak ada yang berhasil kita untuk bisa berjalan dengan baik dan lurus itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Ikhlaskanlah niat. Hal itu tentu cukuplah bagi amalmu yang sedikit. Jadi ikhlas itu mahal, ya. Ikhlas itu sirrun min asrari, kata Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, ya. Apa tuh? Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ikhlasu sirrun min asrari auda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi la yattali'u alaihil malakun fayaktubuhu wala syaitonun fayubsiduhu. Ikhlas itu adalah satu rahasia dari rahasia-rahasiaku, kata Allah, yang aku letakkan di hati hambaku yang kucintai. Jadi kalau kita ini bisa beramal, memang tidak ada tujuan lain. Apa aja amal kita yang kita incar cuman menjalankan perintah Allah, mencari keridhaan Allah. Menjalankan perintah Allah itu namanya ikhlas fil amal. Kalau mencari keridhaan Allah itu namanya ikhlas fi talabi thawab, ya. Jadi ikhlas itu ada dua, ada bahasa ikhlas di dalam amal. Nah, itu yang dikehendaki adalah menjalankan ibadah semata-mata, menjalankan perintah Allah, melakukan ibadah semata-mata menjalankan perintah Allah. Itu namanya ikhlas fil amal. Ada satu lagi istilahnya, ikhlas fi talabi thawab. Ikhlas di dalam mencari pahala atau mencari balasan. Nah, ikhlas di dalam mencari pahala ini yang paling tinggi adalah semata-mata mencari keridhaan Allah. Biasakan kita beramal apa aja macam itu. Sembahyang, sedekah, puasa, ngaji Quran, hadir ke majelis ilmu. Kenapa? Jalankan perintah Allah. Apa yang diincar di majelis nih? Semata-mata mencari keridhaan Allah. Itu aja. Nah, itu kalau bisa seperti itu, tapi ya itu tadi, kan sudah dibilang, itu rahasia Allah. Satu rahasia daripada rahasia-rahasia Allah yang Allah letakkan di hati hamba yang dicintainya. Jadi ibaratnya tuh apabila seseorang tuh bisa beramal dengan ikhlas itu tandanya dia dicintai Allah. Ya. Yang tahu orang tuh ikhlas apa tidak, cuman Allah yang tahu. Nah, saking rahasianya yang namanya ikhlas ini, la yattali'u alaihi malakun fayaktubuhu. Malaikat itu tidak ada yang tahu. Malaikat itu bisa mencatat baik dan buruk, itu cuman mencatat amal-amal zahir. Kalau sudah amalnya sir, bersifat rahasia kayak ikhlas, sekelas malaikat pun tidak tahu. Tidak tahu, tidak bisa mendeteksi, sehingga malaikat itu bisa mencatat nih ikhlas apa tidak, itu tidak tahu. Dan syaitan pun tidak tahu, sehingga dia bisa merusaknya. Hingga sekelas syaitan pun, makhluk halus, dia tidak akan bisa mendeteksi amal seseorang itu ikhlas atau tidak. Andaikan dia tahu, tentu bisa dirusak. Tapi dia tidak tahu, makanya dia tidak akan mampu merusak amal seseorang. Adapun zahirnya
ya itu ya cuman casing saja. Ya. Ya kalau casing ini payahlah kita macam nih yang hadir nih. Casingnya kelihatan pergi pengajian. Bujurkah hatinya tuh seperti ikhlas yang disebutkan tadi ta'arifnya? Semata-mata di sini untuk menjalankan perintah Allah, menuntut ilmu, dan yang dicari pun semata-mata mencari keridhaan Allah. Takun nih surang pada hati kita. Jangan-jangan di sini ada udang di balik batu hadir di sini nih. Iya. Kamu mungkin entah hendak melihat seseorang kah misalnya. Ya. Nah, atau mungkin beristilah sebelum pergi pengajian tidak ada makan, biar nanti kenyang di majelis. Wah, ada goreng. Nah, itu berarti iyalah tuh orangnya biasanya. Iya. Nah, apalagi misalnya yang lain-lain tidak tahu juga kita. Ya, pokoknya yang tahu wujud dan ikhlas tadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun amal kita sedikit, asalkan ikhlas jadi banyak. Tapi amal kita sebanyak apapun, selama apapun, asalkan ada ikhlas jadi sedikit. Itulah mahalnya ikhlas. Ya. Maksudnya, amal itu harus disertai niat yang ikhlas. Tanpa niat yang ikhlas, amal seseorang tidak akan diterima. Meskipun banyak, betulnya tuh. Tapi dengan ikhlas, amal sedikit pun besar artinya di sisi Allah. Allah senang. Jadi persis seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berwasiat atau menasihati, amal itu yang diincar itu adalah diterimanya. Nah, di antara syarat diterima ya ikhlas tadi. Jangan memikirkan amal itu banyaknya atau lamanya. Ya. Kalau itu yang diincar, sementara ikhlasnya tidak dijaga, uyuh cuman yang didapat. Qala syair, fardun 'alan nasi ayyatubu, lakinna tarkadz dzunubi aujabu. Wa sabru finna ibati sa'bun, lakinna fawtat thawabi as'abu. Wa dahru fi sarfihi ajibun, lakin ghaflatun nasi a'jabu. Wa kullu ma qad yaji'u qaribun, lakinil mautu min dzaka aqrabu. Sebuah syair menyatakan manusia itu wajib bertaubat, tapi meninggalkan dosa itu lebih wajib. Ya, kita wajib bertaubat, tapi apabila disuruh di hadapan kita istilahnya itu satu dosa, disuruh itu maksudnya dosa itu bisa timbul karena meninggalkan perintah atau menerjang larangan, nah maka itu lebih wajib tadi. Ya. Meninggalkan dosa berarti dia kalau isinya perintah harus dikerjakan perintahnya. Kalau dia larangan berarti harus ditinggalkan larangannya. Nah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan itu lebih wajib daripada bertaubat. Karena kalau bahasa bertaubat itu pasti setelah melanggar. Yang dikehendaki sebelum itu terlanggar yang harus dijaga. Betul kan? Nah, sabar dalam menangani musibah itu sulit. Betul nian. Tetapi hilangnya pahala sabar itu lebih sulit. Ya, gara-gara kita tidak bersabar dalam menghadapi musibah, itu lebih sulit lagi. Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala gara-gara tak sabar tadi itu. Itu lebih sulit lagi. Contohnya begini nih. Musibah, kita katakanlah kita kehilangan duit. Sulit tak dirasa di hati? Nah, oke. Tapi yang lebih sulit lagi bersabar atas kehilangan tuh. Nangkap tak maksudnya? Kehilangan duit itu kan harta tuh. Sudah berat di hati kan? Bersabarnya, ya, mengikhlaskan diri untuk menerima kehilangan itu lebih sulit lagi. Nah, perubahan zaman itu memang sesuatu yang aneh. Zaman berubah. Ya. Kalau kami dengan Amin sama beliau pernah nemukan berenang, kalau air pasang tuh bikin sampan-sampanan dari kayu ya, pakai kipas. Kami nemu entah yang lain-lainnya. Ada nemu kan? Tidak ada ketemu gitu ya. Main-main lintah. Kalau sudah air pasang, apa lagi? Main apa yang sekarang musim durian nih kalau kita bahas itu. Apa namanya?
Taji. Ada nggak ngalami? Tidak ada tahu, asik zaman kami dulu. Nah, tanyalah yang sudah kepala 4, pasti tahu apa yang saya maksud. Tuh ramai sama main Bang Min. Ngumpulkan kotak rokok. Banyak. Nah, dilempar pakai sandal, pakai kayu. Wah, payah lah bilang kan. Guli. Sekarang nggak jarang main guli, kalau dulu payah lah bilang kan. Iya, karet. Nah, betul tuh. Yang mahir kalau karet, Daus, mana Daus? Oh, ada. Itu mesti lincah tuh Daus kalau main karet tuh. Apalagi kalau sudah bebas gini, katanya. Mana Daus nih? Tadi dia latihan push up, saya tengok Bang Amin. Wah, Insya Allah, mengekarkan otot dada kayaknya. Masya Allah, Daus luar biasa nih. Ajalah bertanding sama Eza. Suka ngegame tuh. Diam-diam aja kawan, ini luar biasa. Untung masih hidup. Bergurau-gurau ini. Jangan diambil hati ya. Kemudian perubahan zaman itu memang sesuatu yang aneh, tapi kelalaian manusia lebih aneh lagi. Ibaratnya gitu. Peristiwa yang akan datang terkadang terasa dekat. Ya, ini kan sekarang ini kan perputaran waktu nih, macam gitu nih. Sudah Rajab aja. Nanti kita tahu sudah Saban. Tahu-tahu udah puasa aja. Lebaran lagi. Nah, coba bayangkan. Tapi kematian itu lebih dekat. Nah, banyak nih bubuhan kita, tetangga kita, kawan-kawan yang hilang. Saya kalau sudah urusan kematian biarlah saya balah aja lapangannya. Iya, saya serahkan aja kepada jamaah. Nah, ada dahulu lah gitu. Ini biasa ngalah. Nah, kemudian wa an Anasin kharaja sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bissawab. Kita cukupkan lah ya.